Kutipan babat Tanah Jawi tentang tragedi Sukro Lembah. Episode ke-11. Raden Sukro dieksekusi di Kasindurjan. Di Kasindurjan, Raden Sukro setelah kepergian sang ayah segera menutup pintu. Pasukan Sindurjan sudah dipisahkan dengan orang Bugis yang lalu disuruh berbaris di pelataran. Mereka sudah bersiap mengamuk. Tetapi Raden Sukro belum mau bertindak. Jadi mereka hanya berputar-putar tak jauh dari tuannya. Adipati Urawan bingung. Kalau akan diterobos, Raden Sukro punya banyak prajurit Bugis. Kalau benar mereka mengamuk, akan jatuh korban dari para prajurit. Adipati Urawan tak mampu segera bertindak. Gandhe utusan raja mengingatkan agar segera diselesaikan. Ki Adipati Urawan berkata, "Tunggulah sebentar." Semua punggawa ditanya pendapatnya. Semua menyarankan agar dilakukan secara lembut, supaya tidak menimbulkan korban bagi para prajurit. Ada kerabat Raden Sindurjo yang menjabat Mantri Panumping, namanya Ki Mondoroko. Masih terhitung sepupu jauh dengan Raden Sindurjo. Berkata Ki Mondoroko kepada Adipati Urawan, "Saya akan masuk membujuk Sukro." Sesudah diizinkan oleh Adipati Urawan, Mondoroko masuk tanpa keris dengan memanjat pagar bata. Di dalam, prajurit Bugis ketika melihat orang memanjat pagar kaget dan bersiap langsung membunuh. Tetapi urung karena yang masuk tidak membawa keris. Raden Sukro saat itu selalu membawa tombak pendek di tangan, tak pernah lepas. Raden Sukro kaget melihat sang paman Kiai Mondoroko. Segera berlari mendekat. Ki Mondoroko merangkul Raden Sukro seraya menangis. "Duh anakku, bagaimana polahmu ini? Kok tidak kasihan dengan ayahmu? Engkau menurutlah pada uakmu Ki Urawan yang sudah berada di depan." Ki Adipati Urawan diutus oleh sang raja menyampaikan perintah. "Kalau engkau sungguh bertobat, akan diampuni oleh sang raja. Nak, engkau keluarlah menemui dia." Raden Sukro menjadi luluh kemarahannya. Sudah menjadi kehendak Tuhan. Sukro harus mati. Barisan prajurit Bugis segera bubar. Gerbang dibuka. Adipati Urawan berkata, "Jangan diganggu prajurit Bugis itu. Biarkan mereka keluar dulu dan menuju ke pondokannya." Setelah barisan prajurit Bugis keluar semua, Adipati Urawan masuk bersama Tumenggung Wirodigdo. Raden Sukro sungkem. Kerisnya ditarik dari belakang oleh Wirodigdo. Bersamaan Ki Mondoroko menubruk dari belakang. Raden Sukro sudah diikat tangannya dengan kain hijau. Ki Adipati Urawan berkata, "Sukro, bagaimana kehendakmu sekarang? Apakah kamu ingin mati atau ingin hidup? Kalau kamu memilih mati, ayahmu yang hidup. Kalau kamu memilih hidup, ayahmu yang mati menanggung dosamu. Kalaupun kamu hidup tanpa guna, ayahmu mempunyai anak seperti dirimu." Raden Sukro berkata meminta belas kasih. "Duh Uwak, mending saya yang berkorban. Tapi setelah saya mati, saya mohon ayah tetap terus pada kedudukannya." Adipati Urawan berkata, "Jangan engkau ulang 2 kali. Saya yang akan memohonkan ampun kepada raja." Raden Sukro berkata, "Wah Adipati, kalau saya dibunuh, Pak, jangan dibunuh sekaligus. Biarkan aku mati dengan sendirinya." Adipati Urawan mengambil bisa dan racun. Semua wujud racun diminumkan, tetapi tidak mempan kepada Raden Sukro. Mendadak gandhe utusan sang raja datang mengingatkan agar kematian Sukro dipercepat. Ki Tumenggung Wirodigdo takut pada perintah raja. Demikian pula Ngabei Mondoroko. Kaku hati keduanya. Segera meraih Sukro dan dipuntir lehernya. Raden Sukro mati seketika. Terbujur jenazahnya. Sangat memilukan. Adipati Urawan keluar bersama Tumenggung Wirodigdo dan Ngabei Mondoroko. Sesampai di luar bertemu Pangeran Cakraningrat dan Adipati Surabaya. Barisan pasukan disuruh bubar. Para adipati lalu menghadap ke Pananggilan untuk melapor kepada sang raja. Sang raja bertanya, "Bagaimana?
Si Sukro sudah mati. Adipati Urawan berkata, "Benar, Paduka, dia sudah mati." Sang raja berkata dengan lembut, "Sekarang lepaskanlah Sindurjo." Yang disuruh menyembah dan segera melaksanakan perintah. Tak diceritakan pelaksanaannya. Singkatnya, Raden Aryo Sindurjo telah dilepaskan. Kerisnya pun sudah diberikan dan dosanya diampuni. Sudah disuruh pulang menempati kedudukannya kembali sebagai patih. Semua penggawa mengiringi kepulangan Ki Patih Sindurjo ke rumahnya. Kejadian besar ini masih terhitung di tahun yang sama dengan tahun pernikahan Pangeran Adipati Anom dan Raden Ayu Lembah. Raden Patih sudah sampai di rumah. Melihat jenazah putranya terbujur, Patih Sindurjo tertegun tak mampu bicara. Berkata Adipati Sampang, "Kanda, janganlah terus dipikirkan. Sudah kehendak Tuhan kematian putra Anda." Jenazah disuruh membawa keluar untuk dimandikan dan dikuburkan segera. Tak tergambarkan kesedihan Ki Patih sekeluarga yang mengalami musibah ini. Raja berkenan mengirim utusan untuk berbela sungkawa dan memberi kain mori 2 lembar sebagai kafan. Nyai Wijoyo yang diutus menyampaikan. Selepas kejadian ini, sang raja meminta putri kapugeran yang bernama Raden Ayu Impun dan salah seorang keponakan Raden Ayu Puger agar keduanya masuk ke istana sebagai putri keraton. Pangeran Puger tidak menolak dan sang putri segera diserahkan ke istana. Sang raja sangat mengasihi keponakan perempuannya itu, Laksana putri sendiri. Kelak Raden Ayu Impun juga dinikahkan dengan Pangeran Adipati. Namun pernikahan mereka pun tak langgeng dan bahkan berakhir dengan tragedi yang jauh lebih memilukan.